Jadi dengan cara ini nanti walaupun kita mengutip dari undang-undang ataupun teori dari ahli maupun rumus, itu akan aman dari similarity plagiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan memberikan beberapa tips untuk mengatasi masalah tentang pengecekan similarity. Masalah pertama yang akan kita pecahkan adalah similarity tinggi itu dianggap plagiasi. Itu enggak. Kenapa? Karena yang namanya similarity itu adalah pengecek kesamaan, bukan mengecek untuk memvonis orang itu plagiasi. Dan yang kedua, itu ada hal yang tidak dapat kita parafrasa. Contohnya apa? Seperti undang-undang, itu kan tidak bisa kita parafrasa. Nah, dalam video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana kita mengutip undang-undang yang baik dan benar. Kemudian ada rumus yang dibaca plagiasi. Apakah rumus bisa kita parafrasa? Enggak. Tapi ada cara atau trik bagaimana kita bisa menghindarkan yang namanya rumus dari similarity. Kemudian tabel dibaca plagiasi. Tabel seperti apa? Tabel seperti SPSS. Tabel seperti SPSS kita taruh di karya kita, kemudian dianggap plagiasi, padahal itu enggak. Kemudian ada lagi yang namanya daftar pustaka. Itu daftar pustaka ada yang masih dibaca plagiasi. Ya, dalam video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana terhindar dari ini semua. Untuk lebih jelasnya bisa langsung kita lihat hasilnya. Jadi di sini ada yang sudah saya cek. Saya ini pengecekannya memakai identiket. Jadi identiket sama Turnitin itu sebenarnya sama, hal yang sama, cuman berbeda nama dan peruntukannya. Misalnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apakah bisa kita parafrasa? Enggak bisa. Tapi kita bisa hindarkan dari pengecekan dari Turnitin ataupun identiket. Kemudian ini teori menurut ahli. Saya mengambil teori menurut Sardono Sukirno. Apakah bisa kita parafrasa? Enggak. Atau bisa kita membuat suatu kutipan tidak langsung? Bisa. Cuman akan kesulitan. Kemudian ini lagi ada yang namanya rumus fisika. Dimana rumus fisika ini apakah bisa kita parafrasa? Enggak. Tapi bagaimana ini bisa terhindar? Nanti saya kasih contohnya atau triknya. Ini lagi ada tabel. Tabel mau diparafrasa gimana kalau hasil dari SPSS? Nggak bisa kan? Nah, untuk lebih jelas, mari kita lihat triknya dalam bentuk Word. Jadi di sini ada Undang-Undang Dasar 1945 di pembukaan. Nah, di sini sudah jelas bahwa undang-undang ini masih murni, tidak saya rubah. Kemudian di tengah-tengah tidak saya tambahi apapun. Untuk membuktikannya, ini akan saya buat menjadi warna kuning. Nah, ini kan kurang jelas, warna merah. Nah, ini sudah jelas, tidak ada apapun di tengah-tengahnya. Jadi tidak ada karakter lain yang saya sisipkan di tengah-tengahnya, semuanya murni. Triknya bagaimana? Triknya yaitu saya memakai tanda kutip di sini. Kenapa saya memakai tanda kutip? Jadi dengan kita memakai tanda kutip, kita menyatakan kepada Turnitin, kepada identiket, ini loh saya memakai kutipan secara langsung dan ada sumbernya. Dengan begitu identiket akan, ini berarti sumbernya langsung, tidak akan saya anggap sebagai similarity. Ya, itu logikanya. Caranya bagaimana? Caranya kita masuk saja, misalnya ini dokumen yang tadi yang sudah saya uji cobakan. Di sini kita klik reportnya, sama identikat sama Turnitin itu nanti sama ya. Kemudian kita klik yang untuk settingan exclude, kemudian kita exclude yang tanda kutip. Nah, ini apply. Kemudian kita klik ini. Nah, otomatis yang undang-undang itu sudah tidak terbaca
otomatis yang namanya undang-undang yang telah kita kutip tidak terbaca similarity. Ya, sukses satu. Kemudian bagaimana untuk pendapat atau teori? Sama, kita pakai tanda kutip. Yang harus diperhatikan penggunaan tanda kutipnya itu adalah tanda kutip pertama itu adalah tanda kutip yang begini. Saya besarkan dikit ya. Jadi tanda kutip yang ke bawah ini kepalanya. Kemudian untuk menutup kalimat itu kepalanya yang ke atas. Nah, itu nanti akan dieliminasi oleh Turnitin ataupun identicate. Kemudian bagaimana untuk yang rumus? Untuk yang rumus, biar aman, itu kita rubah aja rumus itu menjadi gambar. Misalnya ini sebenarnya gambar, ya kan, bisa ini ya, gambar kan. Nah, ini adalah gambar, dimana gambar ini untuk kita istilahnya mengakali agar tidak terkena cek plagiasi Turnitin. Kemudian ini keterangannya juga. Kemudian bagaimana untuk yang tabel? Yang tabel sama, ini kita pakai gambar. Aman toh? Aman. Kemudian ini kenapa ada puisi kayak yang awal? Ini tentu saja akan menimbulkan yang namanya similarity tinggi. Nah, jadi ini awalnya saya menggunakan cek, kemudian yang ini adalah karakter untuk mengganti spasi. Jadi kalau bisa dilihat, ini ada kalau Z sampai Z waktuku, ku Z mau Z. Nah, ini sebenarnya pada saat pengecekan saya rubah menjadi putih begindang, akhirnya tidak kelihatan kalau itu adalah karakter Z. Hasilnya bagaimana? Hasilnya akan nampak seperti yang dokumen ini. Nah, ini sebenarnya adalah dokumen di mana di tengah-tengahnya itu ada ZZ-nya. Pada saat pengecekan plagiasi atau similarity itu tidak terbaca sebagai plagiasi atau similarity karena di sini masih ada karakter Z-nya. Bapak, tadi kenapa kok ada masih kelihatan Z-nya? Tadi itu karena saya hitamkan semua, akhirnya yang Z yang tadi itu putih itu menjadi kelihatan. Nah, misalnya ini yang pengecekan bukan, yang ini pengecekan yang sudah ada ZZ-nya. Misalnya ini, kalau Z ini kan tidak akan terbaca sebagai plagiasi. Sebenarnya file ini dan file ini itu sama, cuman bedanya hanya warna dari Z-nya saja saya rubah. Apakah harus Z? Enggak, bisa pakai karakter yang lain. Oke. Apalagi ya, kalau sudah, yang terakhir ini daftar pustaka. Jadi di dalam Turnitin ataupun identicate itu kita bisa mengecualikan untuk mengecek daftar pustaka. Cuman kelemahannya karena mereka itu tidak support bahasa Indonesia, jadi kalau kita menulis atau mengetik daftar pustaka, mereka nggak tahu kalau itu daftar pustaka. Makanya kita tulisnya reference seperti ini. Bagaimana untuk pengaturannya? Pengaturannya kita masuklah ke yang tadi. Nah, ini yang filter atau exclude. Nah, ini kita exclude yang yang ini. Kemudian kita apply. Kemudian ini yang ini. Kemudian kita apply. Nah, jika sudah, maka di sini akan 0 similarity-nya. Misalnya itu tidak kita klik, hasilnya nanti kayak gini. Saya kita hilangkan, ding. Nah, ini kan menjadi sebuah plagiasi atau similarity. Kita coba lagi. Misalnya ini yang tanda kutip kita hilangkan centangnya. Twing, ya, akhirnya menjadi semuanya similarity-nya akhirnya tinggi 85%. Coba lagi, cetik twing,
jadi 10%. Nah, aman kan? Nah, itu adalah tips trik untuk kita bisa mengatasi hal yang ini. Jadi kalau similarity tinggi dianggap plagiasi, oh tunggu dulu Bu, Pak, dilihat dulu apakah itu memang karena salah kutip atau bagaimana. Kemudian ada hal yang tidak bisa diparafrasa. Triknya yaitu kita kasih tanda kutip. Ingat, untuk memberikan tanda kutip harus dicek kembali tanda kutipnya, jangan sampai salah ya. Kemudian rumus, buat sebagai gambar. Tabel, buat sebagai gambar. Daftar pustaka ganti menjadi reference. Ada lagi yang trik agak nakal juga, tetap daftar pustaka, cuman kemudian setelah daftar pustaka diketik reference, dikasih putih, akhirnya nggak kelihatan. Nah, itu adalah beberapa tips, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.